Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Tamrin dengan nomor induk mahasiswa S209201921021012 dari Prodi Ilmu Kelautan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan jenis dan adaptasi dari lamun, salmas, dan mangrove untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biologi. Jenis lamun yang pertama yaitu Halophila decipiens. Lamun ini umumnya dikenal sebagai lamun Karibia atau rumput dayung. Adalah lamun dalam keluarga Hydroharistea yang tumbuh di bawah air di dasar laut, berpasir atau berlumpur di bagian dangkal laut tropis. Yang kedua ada Halophila minor. Lamun ini memiliki daun kecil lebarnya sekitar 0,7 sampai 1,2 mm dan menjadi satu set dari dua bagian yang naik dari rimpang, dan mereka lonjong seperti elips dengan setiap 6 sampai 10 urat keluar ke arah batas kanan dan kiri dari urat memanjang. Spesies ini ditemukan di substrat berlumpur di zona subtidal dan di tempat yang lebih dalam di sepanjang garis pantai dengan pergerakan air yang tenang. Yang ketiga ada Posidonia australis. Posidonia australis juga dikenal sebagai gulma bola serat atau gulma pita. Adalah spesies lamun yang tumbuh di perairan selatan Australia. Ini membentuk padang rumput besar yang penting untuk pelestarian lingkungan. Bola detrius yang membusuk dari dedaunan ditemukan di sepanjang garis pantai terdekat. Yang keempat ada Zostera marina. Lamun ini adalah spesies tanaman vakular berbunga sebagai salah satu dari banyak jenis lamun. Dengan spesies ini dikenal terutama dengan nama Inggris Ergus dengan Swerak. Lebih jarang digunakan dan mengacu pada tanaman setelah lepas dari tanah lahan basah terendam dan hanyut bebas dengan arus laut dan gelombang ke pantai. Dan yang kelima adalah Zostera mulleri. Lamun ini adalah spesies lamun yang beriklim di belahan bumi selatan. Zostera mulleri adalah angiospermae laut dan biasanya disebut sebagai algas atau growth. Lamun ini adalah spesies yang cepat tumbuh dan mudah berkoloni yang berfungsi sebagai tempat makan bagi burung-burung dan hewan air serta tempat berkembang biak bagi ikan remaja dan spesies udang. Jenis salmon yang pertama adalah Salmars and Mudflat. Adalah daratan lumpur dan rawa-rawa asin muncul di mana pasang tinggi terjadi di daerah dengan energi gelombang yang sangat rendah, di teluk atau di bagian atas pantai yang panjang dan datar. Kondisi energi yang sangat rendah ini memungkinkan air laut untuk menyimpan partikel tanah liat yang paling kecil dan paling ringan. Yang kedua yaitu Salmars are not glamorous atau rawa asin tidak glamor. Adalah daratan berlumpur di pantai dan muara, tersapu oleh air laut saat pasang, di mana hanya tanaman yang diadaptasi secara khusus yang dapat bertahan hidup di lingkungan asin yang keras. Yang ketiga yaitu Salmar of Virginia Beach. Salmar di pantai Virginia di Amerika Serikat di bawah sinar matahari keemasan saat matahari terbenam. Dikenal sebagai rawa garam pesisir atau rawa pasang surut. Itu terletak di antara tanah dan air payau yang secara teratur dibanjiri oleh pasang surut. Yang keempat itu the Salmar is inundated and drained by this atau rawa asin tergenang dan terkuras oleh air pasang. Rawa asin adalah lahan basah pesisir yang tergenang dan dikeringkan oleh air asin yang dibawa oleh pasang surut. Mereka berawa karena tanahnya mungkin terdiri dari lumpur dan gambut yang dalam. Gambut terbuat dari bahan tanaman yang membusuk yang seringkali setebal beberapa kaki. Gambut tergenang air, berisi akar dan sangat kenyal. Yang kelima ada rawa garam antara savana dan Pulau Tibe di Georgia. Ini adalah bagian dari salah satu sistem rawa paling luas di Amerika Serikat. Rawa asin ini melindungi garis pantai dari banjir, erosi, dan gelombang badai, menyaring limpasan dataran tinggi, dan berfungsi sebagai habitat penting bagi ikan, burung, dan hewan lainnya. Jenis mangrove yang pertama yaitu Rhizophora apiculata, yang termasuk dalam kingdom
lantai di bawah famili Rhizophoracea. Saat ini R. apiculata tersebar di seluruh Australia. Rhizophora apiculata disebut bakhau lalaki di Filipina. Yang kedua yaitu Brugueria sp. adalah bakau jingga berdaun besar atau bakau oriental. Adalah pohon bakau yang biasanya tumbuh setinggi 7-20 meter, tapi kadang-kadang hingga 35 meter, yang termasuk dalam famili Rhizophoracea. Hal ini ditemukan di sisi dari rawa bakau, sering di perusahaan Rhizophora. Yang ketiga yaitu Avicennia sp. Umumnya dikenal sebagai bakau abu-abu atau bakau putih. Adalah spesies pohon bakau yang diklasifikasikan dalam famili tumbuhan Acanthaceae. Seperti mangrove lainnya, ia terjadi di zona intertinal daerah muara. Dan yang keempat yaitu Nipa sp. Umumnya dikenal sebagai palem nipa atau palem bakau. Adalah spesies palem asli dari garis pantai dan habitat muara Samudra Hindia dan Pasifik. Ini adalah satu-satunya palem yang dianggap beradaptasi dengan bioma mangrove. Dan yang kelima yaitu Soneratia alba. Adalah pohon bakau dalam keluarga Litharacea. Julukan spesifik alba berasal dari bahasa Latin yang berarti putih, mengacu pada bunga tumbuh secara alami di banyak daerah tropis dan subtropis mulai dari Afrika Timur hingga anak benua India dan kawasan Pasifik Barat. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai lamun, salmas, dan mangrove. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Terima kasih.